Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Cita Lestari, absen 15. Perkenalkan, saya Desa Ramadhani, absen 16. Perkenalkan, saya Gilda Lesti Puspita Sari, absen 20. Perkenalkan, saya Amanda Friska, absen 6. Kami ingin membuat video eksposisi tentang Museum Ronggowarsito. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Bye-bye. Dari Puspita Sari dari absen 20, saya ingin memperkenalkan gua yang ada di sini. Jadi, mari kita belajar tentang sejarah gua. Jadi, gua adalah suatu lubang di tanah atau di batuan atau di gunung yang terbentuk secara alamiah. Gua pada umumnya terjadi akibat adanya suatu proses alam yang melubangi batuan. Bisa berbentuk suatu lorong yang panjang, gelap, dan berkelok-kelok. Tetapi dapat pula sebagai suatu cetak dalam. Gua dapat terjadi di dua jenis batuan, yaitu pada batu gamping yang sangat intensif dan luas, dan di aliran lava besar. Gua batu gamping kars yang berlorong panjang dan berliku-liku. Umumnya berkembang akibat adanya proses pelarutan dan diperbesar oleh proses erosi atau abrasi yang mengikuti suatu jaringan retakan pada batu gamping. Pembentukan gua pada batu bersat aliran lava kars ini tidak ada katanya dengan reaksi kimia, tapi lebih terkait dengan proses aliran magma yang encer panas membara yang keluar dari kawah gunung api. Jawa Tengah memiliki beberapa destinasi gua yang indah seperti Gua Jati Jajar, Gua Lawa, Gua Seplawan, Gua Petro, dan lain-lain. Kami di sini akan menjelaskan mengenai stalagtit dan stalagmit yang berada di dalam gua. Stalaktit dan stalagmit adalah salah satu bentang alam yang dapat ditemukan di dalam gua. Stalaktit adalah bantuan kucing yang ada di bagian atas ataupun langit-langit gua yang menghadap ke bawah. Stalaktit sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stalaso, yang artinya menetes. Stalaktit umumnya ditemukan pada gua kapur ataupun pada daerah-daerah kars. Hal ini terjadi karena batuan kapur merupakan salah satu batuan yang mudah larut oleh air dan asam karbonat. Stalagmit adalah batuan runcing di gua yang terbentuk dari bawah ke atas secara vertikal. Batuan ini hanya dapat kalian temukan di bagian bawah atau langit-langit gua. Namanya berasal dari bahasa Yunani, stalagmias atau stalagmites yang artinya menetes atau jatuh. Sama seperti stalaktit, stalagmit ini umumnya ditemukan di daerah gua, kapur, ataupun daerah kars. Hal ini terjadi karena stalagmit adalah kumpulan liat kapur di bagian lantai.
dari evolusi gajah. Sini aja. Di sini ada fosil Stegodon. Stegodon Trigonophalus adalah salah satu jenis gajah yang hidup sekitar 700.000 sampai 1 juta tahun. Fosil gajah gading Stegodon. Rangka gajah dan gajah. Fosil kepala Stegodon. Asal situs Purbakala Pati Ayam, Kabupaten Kudus. Gajah Stegodon disebut Trigonocephalus yang artinya memiliki struktur tengkorak trigonal atau membentuk 3 sudut. Gigi Stegodon bertipe Brachydon atau gigi bermahkota rendah yang berarti makanannya berupa dedaunan lembut dan kurang sesuai untuk jenis makanan keras seperti rumput kering atau biji-bijian. Kami akan melanjutkan ke situs sejarah selanjutnya. Ekskavasi situs Pelawangan yang berasal dari Kabupaten Rembang. Situs Pelawangan merupakan situs megalitikum dengan temuan kerangka manusia purba yang terkubur dalam tempayam atau belangga dalam keadaan duduk. Fosil ini, kerangka manusia ditemukan pada tahun 1977 beserta dengan manik-manik gerabah. Homo sapiens berasal dari Semarang Tengah tahun 1980. Homo sapiens atau manusia cerdas bijak adalah satu-satunya spesies yang bertahan dalam genus Homo. Homo sapiens saat ini menguasai permukaan bumi dengan kemampuan menciptakan teknologi maju. Ini merupakan replika dari Homo erectus asal desa Trinil, daerah aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil BE ditemukan oleh Eugen Tobis pada lapisan kabut tahun 1890 dan 1892. Tengkorak berbentuk pendek, memanjang ke belakang, bervolume otak sekitar 900 cc yang ditafsirkan sebagai perempuan dewasa sehingga termasuk kategori makhluk bergenus Homo atau manusia. Asal pucung situs Sangiran ditemukan tahun 1969 oleh Towi Gromo dan Tukimin. Satu-satunya fosil tengkorak Homo erectus di Asia yang terbaik kondisinya sehingga disebut memiliki wajah yang kemudian menjadi acuan dalam rekonstruksi wajah Homo erectus. Session 17 adalah individu dewasa berjenis kelamin laki-laki. Moko adalah hasil kebudayaan prasejarah alat musik negara Meronggo sebagai simbol status sosial dari mas kawin. Menurut arkeolog, moko dibuat mirip dengan teknologi perunggu di Dongson, Vietnam, bagian utara dan bisa sampai ke NTT diperkirakan dibawa oleh pedagang Cina sebagai alat barter dengan rempah-rempah. Hai, kami di sini sedang berada di arca yang berada di Borobudur. Yang ini merupakan arca Bumi Sparsa Mudra. Kemudian yang ini arca Waramudra. Arca Dayana Mudra. Nah, kemudian di sini ada juga arca yang bernama arca Dharmacakra Mudra. Nah, sekian ini juga merupakan apa namanya? Ini ada juga monumen contoh dari Borobudur. Dan Candi Kalasan atau Candi Tara adalah bangunan yang dipersembahkan untuk Dewi Tara yang merupakan candi Buddha tertua di Yogyakarta. Candi ini dibangun semasa Raja Rakal Panangkaran dari dinasti Syailendra yang juga sebagai perencana pendirian Candi Borobudur. Di dalam candi terdapat relief yang menarik pada permukaan candi ini. Pahatan relief dari sebuah pohon dewata dan awan beserta penghuni kayangan yang sedang memainkan sebuah alat bunyi-bunyian. Terdapat 52 buah stupa setinggi 4,6 meter yang mengelilingi tubuh candi tersebut yang tidak
semuanya utuh, karena bagian atau yang tidak menggunakan dirangkai kembali karena sudah rusak. Lokasi Kapal Samudra Raksa. Kapal tradisional yang didominasi terbuat dari kayu, tanpa paku pemacu dan dari relik kapal di Candi Borobudur. Kapal ini sebagai bukti kejayaan maritim Nusantara untuk perdagangan rempah hingga ke Ghana, benua Afrika, sehingga disebut jalur kayu manis. Kami akan menceritakan sedikit tentang replika Jambangan Nyai Ageng Maloka. Oke, ayo menyaksikan. Jambangan Nyai Ageng Maloka. Jambangan merupakan wadah tempat air yang dari tanah liat. Jambangan ini digunakan sebagai tempat bersuci sebelum memasuki area makam Nyai Ageng Maloka. Jambangan yang berasal dari Lasem Rembang berfungsi sebagai wadah air yang digunakan untuk bersuci sebelum memasuki makam tokoh Islam Nyi Ageng Maloka. Beliau adalah tokoh penting penyebar agama Islam di Rembang pada abad 15 Masehi. Merupakan mimbar khutbah Ki Ageng Selo. Mimbar khutbah Masjid Ki Ageng Selo yang berasal dari Grobogan merupakan sebuah pemberian dari Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Surakarta membangun masjid dan memberi mimbar khutbah di kompleks pemakaman Ki Ageng Selo sebagai wujud rasa penghormatan terhadap leluhurnya. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah prasasti bertuliskan Arab Pegon sekitar abad ke-17. Di atas mimbar ini terdapat lambang kebesaran Keraton Surakarta dihiasi dengan ukiran Jawa dan digunakan oleh khatib ketika membacakan khutbah. Lanjut Jenderal Sudirman. Sosok Sudirman dalam Perang Garuya adalah sosok jenderal pejuang yang sebenarnya. Meski dalam keadaan sakit, Sudirman tetap berjuang demi negaranya. Dalam memimpin pasukannya, Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, maka dibutuhkan sebuah tandu untuk membawa kemana saja selama 3 tahun. Dalam sumpah jabatan yang diucapkan Jenderal Sudirman tersebut saat diangkat menjadi panglima besar kali pertama yang ditulis dalam sumpahnya dan diucapkan dalam lisan. Dalam salah satu sumpahnya, Jenderal Sudirman menuliskan sanggup bersedia mempertahankan negara Republik Indonesia sampai titik darah yang penghabisan. Merdeka Indonesiaku, ku kan berkorban untukmu, ku perjuangkan bangsaku. Terkait dengan tandu Jenderal Sudirman tadi, terdapat beberapa sejarah yang ada di antaranya, yaitu Guerrilla Jenderal Sudirman, The Guerrilla of General Sudirman, Desember pada 1948 sampai Juli 1949, dan selanjutnya terdapat pertempuran 5 hari Semarang, The 5 Days Battle in Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran selama 5 hari antara rakyat Semarang melawan Jepang. Dan selanjutnya terdapat sejarah mengenai pertempuran Palagan Ambarawa, The Battle of Ambarawa pada 20 Oktober sampai 15 Desember pada tahun 1945. Pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat melawan Sekutu Belanda yang terjadi di Ambarawa. Dan selanjutnya terdapat sejarah penembakan Dr. Karyadi. Penembakan Dr. Karyadi terjadi pada tahun 1945 dan pada tanggal 13 Oktober. Penghadapan dan penembakan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap Dr. Karyadi ketika akan melakukan pengecekan tandon air di Selandia yang kabarnya diracuni oleh tentara Jepang. Dan Dr. Karyadi ini dibunuh saat perjalanan menuju ke Selandia. Dan selanjutnya di sini ada penyiaran teks proklamasi. Penyiaran melalui stasiun radio di Semarang dan menyiarkan secara langsung kemerdekaan negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tempat penyiaran sekarang terjadi di RRI, Radio Republik Indonesia. Selanjutnya ada monumen sejarah yang ada di Mangkuwarsito, yaitu
Van Deventer mendirikan sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1913. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Kartini atau Kartini Vereniging yang didirikan oleh Belanda pada 1912 dan hanya menerima siswa perempuan saja. Dan selanjutnya terjadi penembakan di TI atau TII. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada 1949-1950, pemberontakan TI atau TII yang dipimpin oleh Amin Fatah dan Kartosuwiro yang sejarahnya ditangkap oleh GBN atau Gerakan Benteng Nasional bentukan TII. Selanjutnya terdapat penangkapan anggota PKI, the arrest of PKI pada tahun 1967 sampai 1968. Penembakan anggota PKI Partai Komunis Indonesia oleh TNI PKI pada waktu itu berusaha menggulingkan pemerintah yang akhirnya dianggap sebagai musuh negara. Sekian dari kami untuk video eksposisi dari Rangga Warsito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye, sampai bertemu lagi di selanjutnya. Terima kasih.